Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 33332300075. Saya dari kelompok 15 Shift 2 di praktikum atau tutorial Statistika 1. Di sini saya akan membacakan tugas mingguan Shift 2 di modul 3. Oke. Ini yang nomor satu itu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi tertentu memiliki alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 12. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut dapat bertahan hidup lebih dari 25 minggu. Oke, kita akan menggunakan distribusi gamma. Kenapa? Karena di sini terdapat dua parameter yaitu alfa sama beta. Nah, ini ada constraint-nya itu 25 lebih dari 25 minggu. Oke, kita langsung masuk aja ke software Minitab. Pertama kita klik calc, terus ke probability distribution, terus ke gamma. Kita masukkan shape-nya 3, scale-nya tadi 12, itu betanya 12. Terus ini input constraint-nya lebih dari 25 minggu. Kita klik oke aja. Nah, ini muncul langsung probabilitasnya itu 0,345867. Nah, ini lihat X kurang dari sama dengan X. X-nya ini 25. Jadi ini probabilitas masih kurang dari 25 minggu. Nah, kita bisa mengetahui probabilitas lebih dari 25 minggu itu dengan cara satu dikurangi si probabilitas kurang dari 25 minggu. Nah, kita langsung ke ini aja ke Notepad. Saya sudah menghitung yaitu satu dikurangi 0,345867. Betul nggak? 0,345867 betul. Ini hasilnya itu 0,654133 atau setara dengan 65,41%. Oke, kita lanjut aja ke RStudio. Nah, ini saya sudah menentukan sintaksnya, yaitu nomor satu, parameter distribusi gamma. Nah, alfanya ada di 3, yaitu betanya 12. Probabilitas bahwa tanaman bertahan hidup lebih dari 25 minggu itu sebesar berapa? Nah, kita menggunakan sintaks ini pendeskripsian, yaitu satu dikurangi P gamma itu menandakan probabilitas gamma. Ini 25 ini adalah batasannya, itu 25 minggu. Shape ini sama dengan alpha, skala ini sama dengan beta. Terus kita probe, langsung kita run aja yaitu menghasilkan itu 0,65413333 atau setara dengan 65,41%. Jadi peluang bertahan hidupnya tanaman dalam lebih dari 25 minggu itu sebesar 65,41%. Itu untuk nomor satu. Selanjutnya ke nomor dua. Jumlah pengunjung ke sebuah galeri seni dalam 4 jam dengan parameter lambda sama dengan 20. Berapa probabilitas bahwa galeri tersebut akan dikunjungi antara 15 dan 25 orang dalam periode 4 jam? Oke, di sini kita akan menggunakan distribusi normal. Kenapa? Karena di sini nilai lambdanya ini merupakan nilai tengah dari si 15 dan 25. Karena distribusi normal itu menandakan keseimbangan, jadi kita bisa menggunakan distribusi normal. Jadi kita mulai aja ke software Minitab untuk mencari probabilitasnya, yaitu probability distribution ke normal. Nah, untuk yang pertama itu minnya ini yaitu lambdanya 20. Nah, standar deviasi ini dari akar 20 sebesar 4,47. Untuk input constraint ini yang tadi itu sebanyak 15 sampai 25. Nah, ini kita yang pertama dulu nih yang 15. Kita mengetahui probabilitasnya itu sebesar 0,131662. Untuk yang kedua yaitu si 25 yaitu ke ini ke normal. Nah, ini ganti 25 yang paling tinggi itu 25. Kita klik oke. Nah, ini ada 0,868338. Nah, ini kan sudah kedua nih yang 15 sampai 25. Nah, ini kita manual untuk mengetahui probabilitasnya yaitu si 25 ini P25 dikurangi P15. Kita langsung ke Notepad yang saya sudah menghitungnya itu K1-nya 15, K2-nya 25, lambda 20. Standar deviasi akar 20 itu 4,47. Nah, P lebih besar dari 15 dan kurang dari 25 yaitu dengan cara mengurangi si P25 dikurangi P15 yaitu 0,86338 dikurangi 0,131662 atau sama dengan 0,7366 atau sama dengan 73,66%. Nah, selanjutnya kita ke RStudio.
Nah, ini saya sudah menulis itu untuk parameter distribusi normal. Mu-nya ini adalah rata-ratanya itu lambda, itu sama dengan 20. Terus sigmanya ini standar deviasi itu sebesar 4,47 dari akar 20 ini. Untuk mengetahui probabilitas galeri akan dikunjungi 15 sampai 25 orang dalam 4 jam, yaitu dengan menggunakan singpak P nom 25 ini si orang paling tingginya ini sampai min sama dengan mu. Mu ini adalah lambda, koma SD standar deviasi ini sigma dikurangi P nom yang 15, min sama aja kayak tadi, cuma ini diganti 15. Jadi kita langsung running aja. Nah, ini menghasilkan 0,736666756 atau setara dengan 73,66%. Jadi, peluang galeri seni ini akan dikunjungi 15 sampai 25 orang dalam 4 jam itu sebesar 73,66%. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3. Jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh seorang karyawan dalam pelatihan adalah antara 2 hingga 8 jam. Dalam pelatihan, tentukan probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam dalam pelatihan dalam 1 minggu. Nah, kita bisa menggunakan probabilitas distribusi uniform. Kenapa? Karena di sini rentang peluangnya ini sama, tetap itu 2 hingga 8 jam. Oke, kita langsung ke Minitab aja. Oke, langsung calc ke probability distribution ke uniform. Cari uniform. Mana? Oh, ini form terus ya ini lower endpoint yaitu yang tadi 2 sampai 8. Upper endpointnya 8. Input constraint ini selama 5 jam. 5 jam kan? 5 jam. Menghabiskan lebih dari 5 jam. Oke, kita ke ini. Kita klik dulu constraint. Oke. Oke, nah ini untuk peluangnya itu 0,5. Nah, ingat lagi karena yang di soal itu ditanya lebih dari 5 jam, sedangkan hasil dari Minitab ini X kurang dari 5. Jadi ini kurang dari 5 jam. Peluang itu 0,5. Dengan cara manual nih, kita mengetahui lebih dari 5 jam ini. Kita pakai logika aja itu 1 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya ini 0,5% atau setara dengan 50%. 50%. Oke, kita lanjut ke software RStudio. Nah, ini saya sudah menunjukkan sintaksnya itu 0, 3 sampai 75 parameter distribusi uniform. Ini A ini batas bawah yaitu yang 2, terus yang B ini batas atas yaitu 8. Probabilitas jika karyawan menghabiskan lebih dari 5 jam itu sebesar ini sintaksnya yaitu P ini volume 1 dikurangi P peluang unif 5 min AX itu kita langsung sintaks ini langsung ke CTRL enter. Oke, jadi probabilitasnya itu 0,5 ya atau setara dengan 50%. Jadi peluang si karyawan itu menghabiskan lebih dari 5 jam itu sebesar 0,5 atau 50%. Yang itu untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4. Jika proporsi dari modul sepeda motor yang memerlukan perawatan dalam 1 tahun dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 5, berapa probabilitas bahwa proporsi yang memerlukan perawatan adalah antara 30% dan 60%? Nah, di sini kita bisa menggunakan distribusi beta. Kenapa menggunakan distribusi beta? Karena di sini rentang waktu ini 0 sampai 1. Nah, ini kan 30% ini 0,3, ini 0,6. Itu bisa karena tentang ininya parameternya 0 sampai 1. Terus parameternya ada 2, yaitu alfa sama beta positif. Oke. Boleh kita ke Minitab. Untuk yang pertama yaitu beta first shape parameter yaitu 4, terus second shape parameternya 5 ini beta. Nah, ini konsep ini yang pertama itu kan 0,3 atau 3%, kita klik oke. Nah, ini muncul peluangnya itu 0,1941104. Nah, untuk yang kedua yaitu ininya 0,6 atau 60%, kita klik oke. Nah, ini hasilnya 0,8263330. Untuk mengetahui peluang probabilitas bahwa memerlukan perawatan adalah 30 hingga 60%, yaitu tinggal
Si peluang 60% dikurangi peluang 30%. Nah, kita ke ini notepad. Ini adalah peluang detik antara 3x lebih besar 30 dan kurang 60, yaitu P 60% dikurangi peluang 30%, yaitu 0,826330, bener nggak? 0,826330, 826330 betul. Terus yang keduanya ini 0,194104. Oke, nah ini hasilnya itu 0,632226 atau setara dengan 63,22%. Lanjut ke RStudio, yaitu untuk nomor 4 menggunakan distribusi beta. Ini alfanya 4, betanya ini 5. Nilai proporsi untuk probabilitasnya itu yang tadi, yang 30% untuk X1 dan X2-nya ini 60% atau 0,6. Probabilitas bahwa proporsi memerlukan perawatan antara 30% dan 60% ini kita bisa menggunakan sintaks P beta. P beta ini menunjukkan probabilitas beta. X2-nya ini yang tertinggi, step satunya alfa, step 2-nya ini beta, dikurangi si X1 ini P beta, X1 step 1 sama dengan alfa, step 2-nya ini sama dengan beta. Nah, kita ini tinggal running aja. Anding oke, hasilnya 0,63222252 atau setara dengan 63,22%. Jadi peluang bahwa memerlukan perawatan antara 30% dan 60% adalah 0,6322 atau setara dengan 63,22%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tutorialkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.